Kenapa kamu pergi setelah jalan jauh begitu lama? Kamu ada urusan. Kamu memang pelupa. Setelah menuangkan anggur merahku, aku akan baik-baik saja kan? Jadi apa yang kamu mau? Kamu bukan di sini untuk membawa makanan ke Ouyang kan? Hei, kamu mau dekat-dekat dengan Ouyang? Paling tidak kamu harus pakai camilan. Beli kain lap sembarangan di jalan. Hanya ingin dia membeli akunmu. Berapa kali dia makan di warung makanmu? Kamu pikir perutnya semurah perutmu? Hei, aku bicara padamu, kamu lihat kemana? Jangan salahkan aku kalau tidak memperingatkanmu. Jauhi Ouyang. Hei, aku lupa memberitahumu. Li Ming ya sekarang sekretarisku. Aku harus tanya dia di mana dia. Dia harus kembali sebelum Vera Li tiba. Kenapa kamu tidak bilang Lin Meia yang angkat telepon? Kamu lihat apa? Sedikit. Tidak ada yang bisa dilihat. Hei, kamu mau kemana? Nona Lai Weiwei. Makanan ini semua dipilih langsung oleh Ouyang. Kalau kamu pikir perut Oudong murah, tolong bilang sendiri padanya. Jangan tarik aku. Dan sekarang aku sekretaris Ouyang. Ini jam kerjaku, maaf. Sekretaris. Kalau begitu aku ingin lihat apa yang sekretarismu belikan untuknya. Sebuah mangkuk mie rusak. Oke, kalau begitu aku akan bersulang dengan mangkuk mie rusak ini. Bohong tanpa konsep. Yuk, kenapa kamu tidak pintar hari ini? Kenapa tidak berani melawan? Benar kan? Mari lihat apa ini. Aku biarkan kamu berbuat semaumu. Melawan, melawan, melawan. Ya, aku memang tidak bisa melawan. Aku baru saja menggoda Ouyang. Aku menggoda dia, ada masalah. Aku menggoda dia. Aku bersamanya. Ada pendapat. Dasar jalang. Aku tahu kamu akan mengaku. Anjingmu menggigitku. Jalang. Pelacur kecil bocah bau. Kamu pelacur kecil bau. Kamu anak nakal, kamu anak nakal. Kak Lin. Apa yang kamu lakukan? Kak, kamu datang tepat waktu. Jalang ini mengaku bahwa dia menggoda Ouyang. Dia juga bilang bahwa dia dan Ouyang. Diam. Pergi kakak ini, kenapa kamu selalu membantunya? Kamu lupa jam menampakkan anggur merah. Li Weiwei sudah cukup belum? Malu. Lin Mei, kamu kemana saja? Beli makan bagaimana? Beli begitu lama hampir menyusul kamu. Dingin-dingin. Lalu kamu dengarkan aku. Aku akan kirim kamu chat nanti. Pertama kali kamu balas aku. Apakah kamu dengar itu? Kakak, tidak. Aku tidak bilang kamu. Oke, aku akan segera ke sana.
Kakak cari aku sesuatu. Duduk. Apa ini? Ini adalah file personal sekretaris baru saya. Apa itu? Apakah sekretaris sebelumnya kamu ada masalah? Gelar master untuk jadi asisten administratif kamu. Aku tidak mengerti apa yang kamu tidak puas. Hanya karena aku terlalu puas. Seorang mahasiswa master yang baik datang ke saya sebagai sekretaris. Terlalu memalukan. Aku lihat orang dan mereka membersihkan saya lagi, kirim saya makanan lagi. Aku bahkan tidak tega. Benar-benar memanfaatkan bakat mereka dengan baik. Aku menempatkannya di lebih cocok untuk pengembangan diri mereka sendiri. Ini baik untuk seluruh perusahaan. Kamu pikir aku di kantor sepanjang hari? Tidakkah kamu tahu apa-apa? Sekarang seluruh perusahaan adalah kamu dan Lin. Hal-hal yang tidak jelas antara Chen Zhe. Aku kasih kamu 3 hari untuk urus wanita ini. Aku nggak mau lihat dia di perusahaan setelah 3 hari. Kenapa sih? Lin Mingnya ada apa nih? Kerja ya kerja. Dia dan Chen Zhe itu udah putus lama kok. Dia sekarang sekretarisku. Kita nggak ada hubungan apa-apa. King Dynasty bisa bersih-bersih sendiri. Cuma karena perusahaan bilang aku mau buka dia. Bukannya itu pengakuan terselubungnya. Sekarang semua orang pada bilang, kamu ngejar Lin Mei. Sengaja buat usir Chen Zhe. Kamu tahu nggak seberapa parah ini bisa terjadi? Mulut orang itu panjang. Apa yang mereka bilang? Bisa aku atasi nggak ya? Aku udah bilang. Kita berdua ini hubungan atasan dan bawahan. Aku cuma ngurus urusanku sendiri. Kamu ngurus urusanmu sendiri ya? Semuanya cuma mikirin diri sendiri. Pernah mikirin orang lain nggak? Pernah mikirin perusahaan nggak? Sekarang masalah ini cuma beredar di dalam perusahaan. Kalau mau keluar. Kamu tahu nggak berapa banyak orang yang nungguin? Joke dari European Group. Kamu baru aja beberapa hari di perusahaan. Langsung bikin masalah besar. Aku rasa perusahaan bakal hancur di tanganmu suatu hari nanti. Kak, aku udah jelasin sebelumnya. Aku nggak mau urus perusahaan ini sama sekali. Walaupun aku nggak yakin apa pikiran ayah. Tapi dia peduli sama kamu. Jadi dalam hal ini, jangan dipikirin lagi ya. Kamu nggak tahu apa pikiran ayah. Kalau kamu beneran nggak mau ikut campur, kenapa kamu datang ke perusahaan? Kan kamu benci dinas. Dia bilang nggak mau ngambil alih perusahaan. Tapi semua yang kamu lakukan sekarang, itu tantangan buat otoritasku. Awalnya aku cuma pikir kamu itu kekanak-kanakan. Tapi aku beneran nggak nyangka. Ada kemunafikan di balik kekanak-kanakan itu. Kamu dan ayah itu beneran mirip. Kakak. Haruskah kamu mengatakan itu? Aku tidak tahu apa yang aku lakukan salah. Sejak kamu lulus kuliah, seluruh dirimu seperti berubah. Kamu semakin acuh tak acuh padaku. Kamu bahkan tidak mau memandangku. Kamu sangat baik padaku saat aku kecil. Ayah sibuk bekerja. Sibuk minum sendirian di rumah. Pada saat itu hanya kamu. Kamu sangat hebat. Aku selalu senang kamu adalah kakakku. Aku selalu bangga padamu. Tapi kenapa sekarang jadi seperti ini? Apakah karena aku anak kandung ayah? Aku tidak pernah ingin bertengkar denganmu. Sungguh aku bisa tidak memiliki apa-apa. Jadi kamu masih sangat naif. Hanya akan berdiri dari sudut pandang sendiri untuk melihat masalah. Hah? Kamu bukan aku. Kamu tidak akan mengerti bagaimana perasaanku. Bagaimanapun aku memerintahkanmu sekarang sebagai presiden grup. Segera pecat Lin Mei ya. Lin Meiya tidak melanggar peraturan perusahaan manapun. Aku tidak akan memecatnya.
Pakaian kotormu. Aku akan memberikannya pada mereka untuk mencucinya nanti. Aku akan mencucinya nanti. Aku akan mengantarkannya padamu sendiri. Via. Aku benar-benar minta maaf untuk hari ini. Kami memanjakan Vivian. Tunggu sampai ada waktu. Aku pasti akan membawa Vivian ke sini untuk meminta maaf padamu secara pribadi, oke? Aku tidak tahu gaya apa yang kamu suka. Aku punya beberapa pakaian untukmu. Kamu pilih sendiri. Jika tidak ada yang disukai, kamu bisa ganti batch lain. Tidak masalah. Aku akan menunggumu di bawah. Selamat melompat, jangan sebutkan itu. Jaga itu. Miss Lin, silakan pilih. Membeli makanan ini kamu beli begitu lama sampai aku kelaparan. Kenapa kamu di sini? Bagaimana kantorku bisa menjadi seperti ini? Bagaimana romantis. Saya meminta resepsionis untuk membantu saya mengatur makan siang cinta bersama. Kamu di sini untuk membawakan saya makanan. Masalah ini seberapa bisa diandalkannya? Saya kelaparan. Di mana kamu membeli makanan ini? Apa yang kamu beli? Ini dibuat oleh Bibi Wang sendiri, oh. Bibi Wang. Kamu bilang Bibi Muang. Dia tidak berhenti lama lalu. Mereka menemukan rumahnya khusus untukmu, memaksanya untuk melakukannya. Semua favoritmu saat kamu masih kecil. Apakah ini aroma saat saya masih kecil? Benar-benar aroma saat saya masih kecil. Hahaha. Dari sekarang saya akan datang untuk membawakanmu makanan setiap hari. Katakan padaku apa yang ingin kamu makan. Saya akan memberitahu Bibi Wang. Biarkan dia melakukannya untukmu. Ngomong-ngomong, kamu tidak tahu. Baru saja di gedung, saya bertemu lagi dengan si Jalang Lin Meiya. Dia berbohong padaku bahwa dia adalah sekretarismu. Bahkan pergi ke warung pinggir jalan untuk membeli beberapa dolar barang. Saya akan mengirimnya untukmu makan. Itu hanya merusak ususmu. Jika saya tidak memberinya warna, dia benar-benar mengira kamu adalah penindas. Dan saya mengajakmu keluar. Dia mengakuinya sendiri. Dia mencoba merayumu. Kamu pasti tidak boleh tertipu olehnya. Bagaimana dengan yang lain? Dia tidak benar-benar sekretarismu kan? Mengapa dia tidak bisa menjadi sekretariku? Saya menyuruhnya pergi ke warung pinggir jalan untuk membeli makanan. Dia belum kembali. Apakah kamu melakukan sesuatu padanya? Kamu tidak memanggilnya. Kakak saya sudah membawanya. Kamu biarkan saja dia menghilang. Dia adalah tipe orang yang tidak pantas menjadi sekretarimu. Jangan membuat masalah untuk dirimu sendiri. Oh, kamu makan dulu. Mereka mengirimkannya khusus untukmu. Kamu harus makan beberapa suap. Ya, saya hanya tidak bisa melawan. Saya hanya merayu Ouyang. Aku yang merayunya, ada apa? Aku yang merayunya. Aku bersamanya. Ada pendapatmu? Lihat kan? Ada yang merekamnya. Ini buktinya. Kamu ngapain lihat aku? Dia ngaku dia yang merayu kamu. Aku gak bisa ngajarin dia pelajaran. Kepala Li, karena Nona Lin mentransfer pakaiannya. Dia gak milih satu pun. Kenapa sih? Apa dia gak suka?
Dia pergi ke toko seberang jalan beli sendiri. Oh, oke, aku ngerti. Kalau gitu Pak Li, aku duluan ya. Halo, halo. Berapa diskon 50% untuk set ini? 128. Oke, aku ambil. Hei, di mana ruang ganti kita? Di sana. Terima kasih. Ayo. Terima kasih Paman Li, sama-sama. Aku udah siapin banyak baju bagus buat kamu tadi. Aku gak milih satu pun. Aku masih harus keluar beli sendiri. Kenapa? Baju Paman Li terlalu mahal. Gak cocok juga buat aku. Aku gak bisa punya. Apalagi kamu baru aja bawa aku pergi. Itu menyelamatkan aku dari api. Aku udah bersyukur. Minum jus. Terima kasih. Turun. Jangan turun. Kenapa kamu gak turun dari mobil? Jangan kamu tarik aku gak akan minta maaf. Jangan kamu pikir-pikir lagi. Hei, kamu lepas aku. Oh, yang kamu lepas aku. Aku gak akan minta maaf ke dia. Kalau gitu Lin Mei yang ngitungin kamu, dan kamu memintanya menjadi sekretarismu. Apa kamu sudah dihipnotis olehnya? Kamu santai saja. Lepaskan kamu. Aku tidak akan minta maaf padanya. Kamu memberiku kebebasan. Santai saja untukku. Kamu terus bersantai. Minta maaf. Aku tidak. Lin sekarang adalah sekretariku, adalah orangku. Kamu mengganggunya sama saja menggangguku. Jangan kamu minta maaf. Kak, kamu tidak akan membantuku. Li Mei, bagaimana bisa kamu berubah begitu cepat? Kamu di hadapanku, jelas-jelas mengaku kamu menggoda Ouyang. Apa yang kamu pura-pura sekarang? Aku membantumu. Kamu masih tidak menghargai. Viv, sudah cukup belum? Lihat apa yang telah kamu menjadi. Berbuat salah tidak tahu menyesal. Masih menyalahkan orang lain. Inikah pendidikan yang kami berikan padamu? Inikah yang kamu pelajari saat belajar di luar negeri? Inikah kualitas yang seharusnya kamu miliki? Paman Li. Aduh. Jangan marah-marah. Aku tidak apa-apa. Aku baik-baik saja. Banyak orang melihat di lobi hotel. Jangan dorong dia. Tidak. Yi Weiwei. Kamu harus minta maaf pada Lin hari ini. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika mengabaikanmu sepenuhnya. Maaf apa? Aku seharusnya tidak menaruh mie dan pangsit udang di kepalamu. Kepala siapa, Li Mei? Baik, aku terima permintaan maafmu.
Kamu baik-baik saja. Apa yang bisa aku lakukan untukmu? Aku ini tidak baik. Aku benar-benar minta maaf. Aku minta maaf lagi untuk Vivian kita. Baik, sebagai tanda niat baik, aku akan menjadi tuan rumah dan mengundang Maya makan. Sebagai kompensasi, bagaimana dengan perusahaan Ouyang? Apakah kamu mengerti maksudku? Dari masuk sampai sekarang, jangan bicara sepatah kata pun. Ada yang tidak beres. Di lobi perusahaan hari ini, adegan antara Lin Meiya dan Li Weiwei. Kamu tahu apa? Saya sudah memberitahu Ouyang, biarkan dia mengusir Lin Menyang segera. Seandainya dia bisa mengatakan ya. Lin Meiya bekerja sebagai sekretaris untuk Ouyang. Apa pendapatmu? Aku tidak bisa bertahan. Aku tidak ada hubungannya dengan Lin Meiya. Apakah dia akan datang atau tidak? Apakah dia akan menjadi sekretaris untuk Ouyang? Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Sebaliknya, masalah ini sekarang membuat banyak keributan. Saya pikir kita bisa menggunakan kekuatan kita secara bergantian. Awalnya perusahaan itu membuang gigi depan di hutan. Aku dekat dengan Ouyang. Dia pergi untuk menggoda Ouyang menjadi sekretarisnya. Sekarang dia di lobi di depan semua orang, mengakui bahwa dia pergi untuk menggoda Ouyang, masih bersama Ouyang. Apakah kamu berpikir bahwa setelah sesuatu seperti ini, para pemegang saham besar dan kecil di Dewan Direksi, apakah kamu masih akan dengan aman menyerahkan gaya Eropa kepada Ouyang? Dan ayahmu tidak tahu, apakah dia tahu sesuatu tentang itu sekarang? Jika dia tahu, bagaimana reaksinya? Bukan hanya itu. Sekarang gelombang gosip ini, kita juga bisa menambahkan bensin ke api. Pada rapat rutin perusahaan berikutnya, untuk mempercayakan Ouyang dengan tanggung jawab yang berat, berikan dia rencana publisitas keseluruhan grup untuk paruh kedua tahun ini. Itu tidak akan berhasil. Dia akan menghancurkan perusahaan. Dia tidak bisa kembali ke perusahaan, karena ada kamu. Kamu tidak akan melihat Ouyang menghancurkan Euclidean. Jadi kamu sudah membuat rencana. Hanya menang gejala untuk menjatuhkan rantai. Kamu melangkah maju dan mengambil alih. Sehingga semuanya kembali ke jalurnya. Tapi dalam prosesnya, semua orang akan melihatnya dengan jelas. Ouyang hanya boneka yang tidak berguna. Jadi, dia semakin jauh dari kursi ketua. Terima kasih sama-sama. Hei, mari makan di tempat lain. Semuanya ada di depan kita. Kenapa ganti? Saya sudah memesan tempat di restoran ini sebelumnya. Makanan mereka sangat otentik. Saya tahu makanan mereka enak. Saya hanya ingin makan sesuatu yang lain hari ini. Karakter Anda yang cerah dan hujan. Saya bisa menerimanya, tahu? Baiklah, saya akan menyapa bos. Tunggu di sini, saya akan baik-baik saja. Halo Wem.
Tuan Li sudah di sini. Oh, Bos Wang. Saya benar-benar minta maaf. Anda sudah menyisakan tempat untuk saya hari ini. Saya mungkin harus membatalkannya. Ada sesuatu yang mendadak, saya benar-benar minta maaf. Tidak masalah. Hei, hanya hal kecil. Cukup telepon dan katakan saja. Kenapa Anda harus datang khusus? Dia juga membuat keputusan mendadak saat tiba di bawah. Tentu saja saya harus memberitahu Anda. Kalau tidak, bagaimana Anda bisa memesan tempat yang bagus untuk saya di masa depan? Ini berkah. Baiklah. Anda sibuk dulu. Lagi lain hari. Oke, saya akan sibuk dulu. Selamat tinggal, baik. Terima kasih untuk hari ini. Hei hal kecil. Tapi video Anda gila di perusahaan. Bukankah Anda biasanya cukup baik? Kenapa Li Weiwei diperlakukan seperti itu hari ini? Anda tidak melawan. Masih ada lagi. Apa yang Anda katakan di depan begitu banyak karyawan? Anda menggoda saya. Masih bersama saya. Apa maksudnya Anda? Hei, jangan salah paham. Saya sama sekali tidak bermaksud begitu. Itu yang terbaik. Aku kesal dengan pangsit udon dan mie. Ikuti angin masuk ke otak. Aku tidak tahu bagaimana menandai kalimat itu. UPS. Lihat apa yang aku lakukan. Katakan yang sebenarnya. Kenapa tiba-tiba kamu harus ganti restoran? Ya bukankah aku sudah bilang. Aku tidak mau makan ini. Jangan terus-terusan mengarang. Ayo. Apa karena kakakmu sedang makan di lantai atas? Aku melakukan ini untuk kebaikanmu. Aku memikirkanmu kamu bilang kakakku dan tunanganmu sedang makan di sana. Kita semua masuk. Betapa memalukannya jika aku bertemu denganmu. Benar. Kamu adalah saudaraku. Bagus sekali kamu memikirkan aku. Ya, aku harus berterima kasih kan? Sama-sama. Ya, untungnya aku tidak melihat kakakmu di sana. Kalau tidak, aku akan malu dengan kakak iparmu. Maut membawamu ke restoran. Terima kasih. Selesai mengirim sekretarisku. Tolong kirim aku lagi. Hei. Biar aku kasih tahu sesuatu. Kamu harus baik sama sekretarismu. Kalau suatu hari kamu menggertaknya, membuatnya marah, sekretarismu ini akan kabur. Aku siap menerimanya kapan saja. Kamu dan kakakmu yang menyebabkan ini hari ini. Apa hubungannya dengan aku? Tidak apa maksudmu? Kamu tidak ada perasaan sama Lin kan? Hei Bu, Kamu di mana? Cepat pulang. apa yang terjadi? Kita bicara nanti setelah pulang. Oke, aku mengerti. Aku segera kembali. Apa itu? Nenek menyuruhku pulang. Ya kamu pulang saja. Jangan biarkan nenek tua menunggu pergi. Perlahan-lahan.
Fujihara Jun. Satu panci lagi. Mari kita minum lebih sedikit. Tidak masalah. Apa yang ingin kamu makan? Berikan saya nasi tulang. Melawan balik. Saya tidak bisa melawan balik. Saya baru saja menggoda Ouyang. Saya menggoda dia ada masalah. Saya menggoda dia tinggal bersamanya. Apakah kamu punya pendapat? Kamu jalang. Ouyang kecil. Turunkan saya. Li Bai ada di dalam. Apa yang kamu lakukan? Tim voli wanita Kuo baru saja mendengar wanita itu mengakui bahwa dia dan Li Boliang. Dia juga bilang dia dan Ouyang baik apa? Diam. Kakak, kenapa kamu tidak membantunya? Kamu bantu dia mengirim saya ke bar anggur. Fei Fei sudah cukup? Malu. Ini sekretaris baru yang kamu panggil dengan lancang. Siswa yang kembali dari Paris. Siswa terbaik yang direkomendasikan oleh tutor. Baik ayah, ada kesalahpahaman. Ayah? Wanita ini bernama Lin Meia, adalah seorang yatim piatu. Saya diadopsi oleh ayah saya sejak kecil. Ayah angkatnya menjual di warung jalanan. 3 tahun lalu belajar di Eropa. Hubungan asli dengan seorang manajer departemen perusahaan adalah kekasih. Tapi beberapa waktu lalu saya kembali dari belajar di luar negeri. Dan Ouyang salah mengambil bagasi di pesawat. Sejak itu dia terus terlibat dengan Ouyang. Sementara putus dengan pacarnya segera. Saya tidak tahu apa yang dia gunakan. Menjadi sekretaris Ouyang. Kakak, apakah kamu salah? Itu Chen Ze yang membuang Lin Mei. Ori. Beritahu departemen personalia untuk mengusir Lin Mei yang segera. Bawa sekretaris lama kembali. Lin Meia memiliki kemampuan kerja yang kuat. Hari ini Lin Weiyin mengganggunya. Dia mengatakannya Seharusnya dalam aku tidak keadaan pernah marah. Dia sama membiarkanmu sekali tidak pergi. menyukai saya. Kami tidak bersama. Seorang gadis baik. Seorang gadis serius. Bisakah kamu mengatakan sesuatu seperti itu? Bagaimana pendapatmu tentang perusahaan ini? Apakah kamu baru tahu? Bagaimana kamu bisa membuka perusahaan ini di masa depan? Kamu bilang aku tidak peduli apa yang mereka pikirkan. Bagaimanapun aku tidak berniat masuk ke perusahaan ini. Lin Meia tidak salah. Jika kamu memecat Lin, maka itu membebaskanku. Oh, beban itu. Apakah kamu ingin menambahkan sesuatu padamu? Oh, tidak perlu. Makanlah. Kapan kamu keluar? Keluar beberapa hari. Bukankah masih ada 1 tahun lagi? Aku berperilaku baik. Dibebaskan lebih awal.
Kamu. Apakah kamu baik-baik saja? Bagaimana kabar Xiao Rui? Mengapa kamu tidak menghentikan ini lebih awal? Maaf ayah. Aku sudah memperingatkan Ouyang. Suruh dia memecat Lin Meiya. Tapi keadaan sudah seperti ini. Aku juga tidak menyangka. Apakah kamu sudah terbiasa hidup di luar? Tidak buruk. Baru saja terbiasa. Pulanglah tidur lebih awal. Oh. Ayah kamu seharusnya tidur lebih awal. Ayo aku pergi dulu, jangan menangis. Tidak baik menangis. Baiklah berhenti menangis. Kakak Lauli, kembali aku akan berbicara baik-baik dengannya. Kakek nenek sangat buru-buru mencari aku kembali. Apa masalahnya? Berdiri. Pergi duduk di sana. Kepala Li. Apa yang terjadi denganmu? Dia adalah adikmu sendiri. Bagaimana bisa kamu membantu orang luar untuk mengganggu adikmu sendiri? Vivian sudah besar. Kami bahkan tidak menyentuh sehelai rambutnya. Li Meiya itu berani memukulnya. Apa dia sekretarisnya Ouyang? Besok kamu akan membawa keluarga kita untuk menemui ayahnya. Kamu juga ikut dengan kami. Saya ingin bertanya kenapa dia memukul orang. Saya akan pergi. Kakek, ayah, ibu, ada yang bisa saya bantu? Ayo kita bicara baik-baik. Jangan khawatir. Tidak perlu bergerak dan menyakiti tubuhmu. Mikro. Jangan menangis. Drama sudah lewat. Karena Vivian sudah membawa masalah ini hari ini, maka saya sebagai kakak merasa sangat perlu di depan kakek, ayah, dan ibu mengatakan ini. Vivian adalah keluarga kita, adalah anggota termuda di keluarga kita, juga adik saya sendiri. Saya selalu sangat menyayanginya. Saya ingat waktu kecil Vivian adalah anak yang sangat lucu, gadis yang sederhana dan baik hati. Itulah kenapa kakek dan ayah ibu menyayanginya, memanjakannya. Bahkan sampai memanjakan dia. Tidak tahu kenapa. Setelah besar Vivian tiba-tiba menjadi sangat arogan dan keterlaluan. Tidak bisa dihentikan. Sekarang mungkin kamu tidak tahu seperti apa Vivian kita di luar sana. Bisa dibilang langit pun tidak tahu. Itulah kenapa kakak, ketika ada sesuatu terjadi padanya, ketika dia dihina di luar sana, saya merasa sangat perlu untuk mendisiplinkannya. Kamu mendisiplinkannya. Bagaimana bisa saya dengar Viv bilang, Li Meiya itu mengancam. Dia akan mendisiplin Viv untuk kita. Kamu sebagai kakak mendisiplin adik. Itu harus dilakukan di rumah. Kenapa kamu malah bergabung dengan orang luar untuk mengganggunya di luar? Benar, apakah dia akan didisiplin oleh orang luar? Ya, kamu tidak bisa membalikkan sikapmu. Baik kakek, benar. Kakek, ayah, ibu, jangan khawatir. Saya belum selesai bicara. Kamu bilang. Sebenarnya situasi yang terjadi hari ini adalah Vivian kita menampakkan makanan dan sup. Semua jatuh ke Lin Meiya. Itu waktu itu terakhir. Lin Meiya menuangkan sebotol penuh anggur merah ke saya. Kenapa kamu tidak bilang? Saya ada di sana waktu itu. Kenapa orang mau menuangkan sebotol penuh anggur merah?
Semua jatuh ke kamu. Kamu tidak tahu kenapa. Bagaimana kamu menghina orang waktu itu? Kata-kata yang kamu gunakan saat menghina orang. Saya di depan kakek dan orang tua saya. Maaf mengulanginya. Sedikit. Kamu sudah dewasa sekarang. Seorang dewasa. Kamu harus tahu bagaimana mengontrol kata-kata dan tindakanmu. Benar kan? Lin Meya adalah seorang gadis yang lahir dari keluarga biasa. Benar. Dia tidak sekaya kamu. Tapi uangnya didapat dari tangannya sendiri. Kerja keras. 1 sen demi 1 sen. Dia tidak berhutang pada siapapun. Dan dia tidak butuh bantuan siapapun. Jadi saat kamu menghinanya, saya minta kamu mengerti. Hormat 2 kata itu, akhirnya, bagaimana menulisnya. Kamu lihat dia. Dia masih membela Lin Meya itu. Jelas-jelas saya yang dibuli. Lin Meya itu dia sendiri mengakuinya. Dia memang menggoda Ouyang. Kalau dia tidak ada hantu dalam hatinya, kenapa saya menuangkan sup warnanya dia tidak melawan? Saya melakukan keadilan Tuhan. Bagus untuk surga. Saya pikir, kamu tidak sampai ke Sungai Kuning hati tidak mati. Baiklah, kita tidak perlu di depan kakek. Ada juga wajah orang tua untuk berdebat lagi. Mari kita lakukan ini. Orang tua dan kakek saya mengundang kamu ke ruang video. Di tangan saya, ada sebuah video. Setelah melihat, siapa yang benar dan siapa yang salah akan terlihat jelas. Kamu juga ikut. Kami datang. Materi video apa? Omong kosong, aku biarkan kamu omong kosong. Ah, balas-balas. Siapa nama kakek? Bilang mereka jangan tersenyum dan duduk. Apa yang Dongdong katakan masuk akal. Mulai hari ini, tanggung jawab sedikit diberikan padamu. Kalian berdua jangan ikut campur. Biarkan saja. Sedikit sekaligus. Tolong laporkan padaku segera mengerti. Kakek Li, kamu bisa tenang. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Maka lebih banyak. Hei pikir. Halo Maya. Kamu sudah istirahat. Aku belum tidur. Aku merindukanmu. Aku juga. Aku juga merindukanmu, memikirkan hujan. Bagaimana kabarmu? Ayahmu seharusnya setuju kamu tinggal di negara ini. Aku belum sepenuhnya setuju, tapi aku dapat pekerjaan baru. Benarkah? Itu akan bagus. Jadi kamu baik-baik saja sekarang. Kamu bisa tenang di sini. Itu. Kapan menikah? Hei. Halo Meya. Kenapa kamu tidak bicara? Maya, ada apa denganmu? Ada masalah? Kenapa? Salah bicara sendiri. Pasti ada sesuatu. Kamu bilang padaku, apakah Chen Ze menyakitimu? Tahun. Chen Zhen, dia putus denganku. Apa yang sedang terjadi? Kamu bicara padaku, kamu bicara padaku. Kamu yang bilang, tidak masalah. Ceritakan saja apa yang terjadi. Cerita panjang.
Selalu di waktu seperti ini. Pribadi. Seperti spons yang kuat. Dia akan mendengarku dengan tenang. Dan menangkap air mataku. Dia selalu punya kemampuan untuk menghancurkan area gelapku dalam sekejap. Lalu menyuntikku dengan obat penenang psikis yang kuat. Tanganmu bulat. Ini bulat. Seperti memegang bola. Ayah, hei kakek Wang sudah sarapan. Baiklah, kita akan makan setelah menyelesaikan perjalanan ini. Bibi cicipi permennya. Oke, paman kamu juga makan sepotong. Baiklah. Tidak. Tampaknya sinar matahari hangat Paris juga diteruskan melalui jaringan. Membuatku tidak punya waktu untuk menghitung tetesan hujan. Awan telah meluncur pergi. Kupikir hujan memberitahuku kesedihan dan rasa sakit selalu tak terhindarkan. Tapi kapanpun, jangan kehilangan dirimu sendiri. Belajar meminta maaf pada dirimu sendiri. Lebih banyak belajar mengatakan pada dirimu sendiri tidak apa-apa. Aku tiba-tiba mengerti. Juga menjadi lebih tegas. Ketua. Mr. Rowe, dia belum datang. Kamu ikut denganku. Duduklah. Lalu aku akan langsung ke intinya. Nona Lin, kuharap kamu bisa mengajukan pengunduran diri. Tinggalkan saja grup Ouyang. Kamu tidak akan dituntut karena melanggar kontrak. Sebaliknya aku akan memberimu gaji 15 bulan lagi. Ini adalah aspek Liu, dan kamu tidak perlu khawatir. Aku akan merekomendasikanmu ke perusahaan yang sama kuatnya. Ini yang terbaik yang bisa kuberikan padamu. Ketua. Saya rasa Anda pasti sudah melihat atau mendengar sesuatu. Itu sebabnya ada kesalahpahaman antara Ouyang dan saya. Kami hanya memiliki hubungan kerja yang normal. Tidak ada yang lain. Anda tidak puas dengan sirat yang saya berikan kepada Anda. Jika itu karena kejadian di lobi kemarin, saya bisa menjelaskan. Tidak ada satupun yang saya katakan itu benar. Itu adalah jalan terakhir dalam situasi tertentu yang ditentukan. Pernyataan palsu itu telah memberikan efek yang buruk. Saya tidak berpikir panjang. Saya minta maaf. Jika itu karena kemampuan kerja saya, Anda bisa bilang saya akan pergi kapan saja. Saya tidak menginginkan syarat apapun. Tapi sekarang hanya karena sedikit gosip. Anda ingin saya mengundurkan diri. Saya tidak menerima. Saya tahu kekhawatiran Anda. Tapi saya juga ingin meminta Anda memberi saya kesempatan. Bahkan jika saya pergi sekarang, opini orang terhadap saya tidak akan berubah terhadap Ouyang. Mengapa saya tidak bisa tinggal dan membela diri? Sebenarnya menurut saya, Ouyang tidak begitu tidak berpendidikan seperti penampilannya. Dia masih sangat mampu. Setelah saya membuktikan ketidakbersalahan saya, tidak terlalu terlambat bagi saya untuk pergi. Bagaimana menurut Anda? Ketua Anda. Bagaimana menurut Anda?
Paruh pertama tahun ini, perusahaan di media cetak, media jaringan, media televisi, dan siaran langsung offline. Proporsi dana yang diinvestasikan telah melebihi 65% dari anggaran tahunan kami. Kemana saja Anda pagi-pagi begini? Juga bekerja sama dengan beberapa promosi dan publikasi Fashion Week besar. Dan pembelian ruang iklan untuk perusahaan e-commerce besar. Duduklah, duduklah. Saya mengganggu. Semua kepala departemen ada di sana. Saya membuat pengumuman. Mulai hari ini. Sangat melarang karyawan grup menyebarkan di perusahaan dan di jaringan gosip tentang Ouyang dan Lin Meya. Lin Meya adalah sekretaris Ouyang. Itu saja. Sekali lagi biarkan aku mencari. Ada spekulasi yang tidak berdasar tentang hubungan mereka. Euclidean memintanya untuk pergi kapan saja. Tidak peduli siapa. Saya sudah selesai berbicara. Masuklah. Tentang biaya sebenarnya dari peluncuran produk baru ini, kita harus mengontrol dalam 50% dari anggaran ini. Saya melihat rencana publisitas keseluruhan saat ini. Kita perlu menyesuaikan kembali. Kita harus ingat, akurasi dari program sebelumnya langsung tercermin dalam efek publisitas acara. Saya bisa menerima keberhasilan atau kegagalan, tapi sama sekali tidak menerima yang biasa-biasa saja. Jadi, ketua grup Pelaksanaan program advokasi keseluruhan di paruh kedua tahun ini. Saya ingin Ouyang mengambil tanggung jawab penuh. Bagaimana menurutmu? Oke, tidak masalah. Bagus. Total Eropa. Dari sekarang, Anda adalah orang yang bertanggung jawab atas proyek ini. Saya akan meminta departemen terkait untuk sepenuhnya bekerja sama dengan Anda. Mengapa Anda setuju begitu saja? Apakah Anda tahu apa yang terjadi? Pertama, Anda beritahu ayah saya apa yang dia katakan padamu. Anda jawab pertanyaan saya dulu. Atau apa yang Anda katakan pada ayah saya. Kemarin malam saya mempertaruhkan nyawa saya untuk mati untuk Anda. Bagaimana hari ini satu, dia tiba-tiba di pihak kita. Bicara untuk kita. Ah. Jadi katakan, Anda tidak ada hubungannya dengan dia. Tidak. Mengapa saya harus percaya Anda? Saya bisa menjamin kepribadian saya. Miss Lin, tolong beritahu saya. Hai Anda. Orang seperti apa Ouyang itu? Ketika saya pertama kali bertemu Ouyang, saya pikir dia hanya seorang yang berlarian di dunia, parasit yang lahir di keluarga kaya. Tapi Ouyang dan aku mengambil kotak yang salah. Aku hanya tahu, dia tidak berlarian ke seluruh dunia. Tapi dalam permainan pertarungan bebas. Bermain pertarungan bebas adalah. Tapi dia tidak pernah menang, selalu dipukuli. Seluruh tubuhnya terluka, dia tidak pernah kembali. Itu karena kamu harus beristirahat di luar negeri. Cedera belum sembuh. Pertandingan berikutnya dimulai lagi. Dan begitu siklus dimulai, tanpa lelah. Semua yang ada di kotak Ouyang, hampir semuanya tentang pertarungan bebas. Hanya memiliki yang sama. Adalah foto keluarga ketua. Dia bermain pertarungan bebas. Itu menunjukkan dia memiliki hati yang kuat. Ingin membuktikan keinginan mereka. Dia tidak ingin bergantung pada siapapun. Tidak ingin orang menganggapnya anak kecil. Dia membawa foto keluarganya kemana-mana. Itu menunjukkan dia merindukan kehangatan keluarga. Bagaimanapun, aku pikir Ouyang itu cerdas, baik hati. Orang yang memiliki rasa keadilan. Aku percaya padanya. Aku percaya dia bisa melakukan hal-hal hebat.
Pagi ini ketua datang menemuiku. Dia memintaku untuk mengundurkan diri. Aku tidak setuju. Aku bilang padanya, bahkan jika aku harus pergi, juga ingin menghilangkan kesalahpahaman antara kita. Aku bisa pergi. Itu saja, itu saja. Hei, jujur saja. Apa ayahku menawarkanmu syarat apapun? Kalau tidak, kenapa tiba-tiba bersatu denganku? Masih begitu peduli dengan hidup matiku. Tidakkah kamu ingin mengundurkan diri? Pertama, pergi dengan putus asa, bukan gaya Lin Meya melakukannya. Kedua, untuk membuktikan ketidakbersalahanku. Untuk membuktikan ketidakbersalahan dulu. Jadi kita sekarang dalam perahu yang sama. Kita harus berjuang berdampingan. Baiklah, kembali ke intinya. Apa yang akan kita hadapi selanjutnya? Tembakan pertama publisitas menyeluruh di paruh kedua tahun ini. 4 acara. Yang berdasarkan anggaran yang telah kita tetapkan sejauh ini, sama sekali tidak bisa mendukungnya. Dan itu belum direncanakan ulang. Biaya waktu dari seluruh skema. Sekarang kita ingin uang, tidak ada uang. Ingin waktu, tidak ada waktu. Selain itu, semua orang bisa melihatnya. Kakakmu sengaja membuat segalanya sulit untukmu. Mengapa kamu begitu aktif? Masalah ini harus diselesaikan. Tentu saja aku tahu dia membuatku kesulitan. Karena itu aku harus mengambil inisiatif untuk menangani masalah ini. Kalau tidak, bukankah aku Ouyang yang takut? Aku telah berlatih bela diri campuran selama 5 tahun. Ya, aku telah berpartisipasi dalam banyak acara besar dan kecil. Tidak takut kamu bercanda. Aku belum memenangkan satu ronde pun dalam 4 tahun terakhir. Aku hanya terus kalah dan kalah. Aku lelah kalah. Aku hanya bilang pada diriku sendiri, Ouyang, kamu tidak bersaing. Kamu menyerah pada olahraga ini. Kamu tidak berbakat, kamu tidak cocok. Kamu tidakkah lebih baik menjadi pria biasa saja? Tapi aku berpikir lagi. Dengan apa orang hanya bisa hidup sekali. Mengapa orangku harus memilih dengan kata-katamu? Jadi aku hanya berusaha lebih keras. Bekerja keras untuk berlatih, mempelajari teknik, dan mengembangkan taktik. Itu saja. Aku akhirnya melewati ronde pertama tahun ini. Sebenarnya aku tahu. Di mata banyak orang, aku didorong ke depan panggung oleh ayahku. Semua orang menunggu untuk melihat harimauku. Sebenarnya itu sama seperti kompetisi. Sebenarnya kalah tidak mengerikan. Yang mengerikan adalah kamu bahkan tidak memiliki keberanian untuk kalah. Aku akhirnya bisa menerima. Aku meninggalkan identitas grup Euclidean sebagai pecundang, tapi aku tidak akan pernah membiarkan siapapun mengajariku cara membuat kapak. Selain itu, aku Ouyang bukan vegetarian. Aku bahkan tidak meninju atau menendang. Apa yang membuatnya berpikir aku akan kalah? Benar. Seperti ini terlalu mirip. Awalnya aku juga tidak punya banyak harapan. Tapi di antara para penculik yang menculik putrimu dulu, satu orang masih tahu sesuatu tentang situasinya. Jadi aku mengambil alamat yang dia berikan. Bertanya ke beberapa kantor polisi setempat. Sudah 11 tahun. Informasi izin tinggal yang terdaftar di kota Shajing. Mereka sekarang di mana? Mr. Lin, perasaanmu aku bisa mengerti. Tapi Cina ini sangat besar. Sangat mudah untuk menemukan 1 atau 2 orang. Dari 11 tahun lalu sampai sekarang, ibu dan anak itu dikatakan sering bepergian. UPS, kabur baiknya adalah kita sekarang mengerti informasi ID mereka. Lebih baik daripada mencari jarum di tumpukan jerami tanpa tujuan. Ya. Terima kasih banyak. Sama-sama, silakan. Kamu baik-baik saja. Maaf, aku akan menerima telepon dulu. Bagus. Xiaoya, ada apa? Ayah, aku harus lembur malam ini. Aku harus pulang nanti.
Mengapa kamu harus lembur, baru saja tiba di perusahaan? Aku tidak tepat waktu. Momen kritis pengembangan produk baru perusahaan. Rekan-rekan kami di pengembangan produk, orang-orang di atas dan di bawah harus lembur. Aku baru datang. Aku tidak boleh menunjukkan kinerja. Ya itu bagus. Ingatlah untuk makan malam nanti. Jangan merusak tubuhmu karena pekerjaan. Selain itu telepon aku sebelum kamu pulang kerja. Aku akan menjemputmu. Gadis ini terlambat. Tidak aman untuk pulang. Oh tidak ayah. Berapa umurku? Setelah aku pulang kerja, saya memanggil mobil dan pulang. Sangat praktis. Jangan khawatir tentang saya. Kalau begitu kita harus memperhatikan keselamatan. Hubungi saya jika ada yang dibutuhkan. Oh oke ayah, saya mengerti. Saya tidak akan memberitahumu. Saya harus masuk dan bekerja. Hei. Akhirnya ada kabar darimu lagi. Lihat dirimu lagi. Semua ini salahmu. Kalau bukan karena penyakit ibu, pergi pinjam uang dari rentenir. Tidak akan ada rumah yang tidak bisa kembali. Saya pergi ke Thailand. Kakak saya tidak akan begitu saja pergi. Bukan saya yang tua. Dia diam-diam bisa menjadi hantu. Mereka semua adalah wanita Emma Liang. Waduh, saya mati, lupakan saja. Kamu lihat. Kamu harus membuat kami berdua menangis. Kamu akan bahagia. Saya ini tidak terlalu baik. Kamu sudah bermain-main dengan dua kata ini saat kamu sadar 2 hari ini. Saya melihatmu sekarang waktu normal. Ini lebih menakutkan daripada saat kamu sakit. Jangan menangis. Menangis sedih mati. Jangan menangis. Saya tidak ingin ibu yang jelek.